Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa ujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayahullah yang saya cintai, dan Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kendati kita bukan pengurus masjid, kendati kita bukan sebagai penceramah, alhamdulillah Allah masih berikan nikmat iman tersebut sehingga tidak terasa berat langkah kaki kita untuk kita langkahkan ke tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai kita umatnya. Rasul sangat mencintai kita umatnya. Hanya saja bagaimana kita membalas cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ada manusia mencintai kita, kita sangat terharu kepada orang tersebut. Namun kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sungguh luar biasa. Bahkan pada saat Rasul disakiti pun Rasul masih mencintai orang yang menyakitinya. Bagaimana dengan kita? Semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan diberikan air dari telaga Kautsar yang disuguhkan dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang dosa besar as-sariq, yaitu mencuri, di mana Imam Az-Zahabi menjelaskan ini merupakan dosa besar yang ke-21. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima nakalan minallah. Jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu azizun hakim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya. Jazaa'an bima kasaban, sebagaimana pembalasan terhadap apa yang mereka upayakan, nakalam minallah, sebagai siksaan dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Banyak para ulama mufassirin menjelaskan ayat ini. Kenapa disebutkan ayat ini dengan wallahu azizun hakim? Kenapa tidak wallahu ghafurur rahim? Ini menjadi pertanyaan yang menarik pada saat kita mentadabburi Al-Quran. Kenapa pada saat Allah menceritakan tentang sebuah kriminalitas, dan kriminalitas tersebut diberikan hukuman dengan potongan tangan, tapi Allah tidak menyebutkan Allah maha pengampun atau maha penyayang, tapi Allah menyebutkan dengan wallahu azizun hakim,
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini menunjukkan hukum mencuri itu harus ditegakkan hukumannya. Kenapa? Karena Allah Maha Perkasa. Kekuasaan itu milik Allah. Jangan sampai pada saat kamu memegang sebuah kekuasaan itu engkau selewengkan. Jangan sampai pada saat engkau mempunyai sebuah kekuasaan, engkau tidak mau menjalankan kekuasaan sesuai dengan hukum Allah. Sehingga Allah menutup ayat ini dengan wallahu azizun hakim. Ada salah seorang ulama besar, dia membaca akan ayat ini dan tersilapkan. Pada saat beliau menjadi imam, beliau tersilapkan. Beliau menutup dengan wallahu ghafurur rahim. Langsung disahut oleh orang di belakang imam dengan wallahu azizun hakim. Setelah salat, imam tersebut, ini ulama besar, mengatakan terima kasih yang telah mengingatkan saya tadi. Apakah engkau menghafal Quran? Tidak, kata si makmum tersebut. Dari mana engkau tahu bahwasanya Allah itu adalah azizun hakim, bukan ghafurur rahim? Dijawab oleh si makmum tersebut, Arab Badui, orang Arab asli. Dia bilang, tidak mungkin pada saat Allah menceritakan tentang sebuah hukuman, maka penutupnya itu adalah ghafurur rahim. Akan tetapi penutupnya itu adalah bagaimana Allah menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Begitulah diqqah, begitulah feel, begitulah rasa yang dimiliki oleh orang Arab Badui. Kendati dia tidak menghafal Quran, tapi dia tahu sambungannya apa. Kenapa? Karena ini adalah orang yang punya bahasa. Dan tidak heran Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, salah seorang ulama besar dan ahli Quran, beliau itu tidak tahu arti fatirus samawati wal ard, kecuali kapan? Pada saat seorang Badui Arab itu bertengkar mengenai sumur. Beliau mengetahui makna fatir sebenarnya itu apa. Si Arab Badui tersebut mengatakan, analladzi fatartu hadzal bi'r, saya yang menggali sumur ini, saya yang merawat sumur ini, dan saya yang memiliki sumur ini. Dari situ Ibnu Mas'ud mengatakan, setelah itu aku baru tahu makna fatir itu adalah Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memelihara, dan Allah lah menjaga semua ciptaannya yang ada di langit dan di bumi. Maka dahsyat sekali kalau kita mempelajari sejarah Rasulullah SAW. Kenapa pada saat Rasul kecil itu dibawa ke suku pedalaman Arab? Agar apa? Agar tidak terkontaminasi dari segi semuanya, bahasanya. Dan ini dilakukan oleh ibunda Imam Syafi'i. Ibunda Imam Syafi'i menempatkan Imam Syafi'i di dalam suku orang-orang Arab Badui. Agar apa? Agar bahasanya itu terjaga, agar dia mempunyai wawasan yang luas tentang bahasa. Kalau tidak percaya, kalau mau mendidik bahasa Aceh, misalnya orang Aceh besar, bawa masuk ke Muntasi. Kalau udah ngomong Sibreh, itu nampak muklidonya Aceh besarnya, bawa rambut, tuun anak-anak, seperti itu. Ngomongnya memang persis dialeknya orang Aceh besar. Nah, begitu juga dengan bahasa. Bahasa itu harus dikirim ke tempat ibunya bahasa. Kalau mau belajar bahasa Arab, ya tetap harus belajarnya di Arab. Kalau belajar di Indonesia, bahasa Arab, rasa Indonesia. Nah, ini fungsi pada saat kita memahami bahasa. Pasti sambungannya wallahu azizun hakim. Dikarenakan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Ibnu Syihab menjelaskan bahwasanya hukuman bagi orang yang mencuri itu adalah potong tangan. Ya. Dan potong tangan itu merupakan sebuah kebijaksanaan dari Allah. Saya berulang kali menjelaskan, Raja Faisal itu adalah raja yang paling tegas dan yang paling adil yang pernah ada di atas muka bumi.
Raja Saudi, Raja Faisal itu adalah raja yang paling tegas dan tidak mau tunduk dengan Amerika, tidak mau menjual minyak kepada Amerika. Mohon maaf, hari ini semua negara Arab mau menjual minyak ke Amerika dan ke Israel, sehingga Israel bisa dengan mudah menyerang Gaza. Dulu saya pikir, sebelum kasus ini saya pelajari, dulu saya pikir bahwasanya Gaza itu yang Israel itu yang menundukkan semua. Kenapa Israel kepingin menundukkan Gaza, Palestina? Karena cuma satu negara itu yang belum bisa ditundukkan oleh Israel, yang lain negara sudah ditundukkan. Ini yang harus dipahami, pemahaman ghazul fikri, pencucian otak. Sebelum orang-orang Israel mencuci otak, sebelum mereka merampas harta tanah orang Palestina, mereka sudah mencuci otak kita dulu. Dibilangnya kasus ini adalah, ini khusus pencurian tanah di Palestina. Dibilangnya ini adalah kasus orang Palestina tidak berhak tinggal di situ. Ini adalah kasus Arab, bukan kasus agama. Kalau bukan kasus agama, kenapa Umar bin Khattab bersusah payah mengumpulkan pasukannya untuk menaklukkan Baitul Maqdis? Kalau bukan kasus agama, kenapa Salahuddin Al-Ayyubi tidak bersusah payah untuk menaklukkan Baitul Maqdis? Ini adalah kasus pencurian hak, tanah, harta saudara-saudara kita seiman yang berada di Palestina. Ini yang harus kita pahami bersama. Pada saat saya cerita tentang Palestina, ini adalah cerita tentang saudara saya, saudara kita semua. Jangan pernah mengatakan apa kita urusan mana orang-orang Palestina. Orang-orang di Sawang, di Gunci sana juga miskin, orang di ini juga tidak ada yang urus. Salah. Yang salah siapa? Yang tidak urus orang itu salah. Semua harus kita urus karena ini adalah urusan kita umat Islam. Sehingga di dalam ayat ini Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwasanya dosa besar itu adalah mencuri. Apalagi mohon maaf, ini ibu-ibu ada menitipkan dana untuk sumbangan ke Palestina. Datang si penerimanya, diambil fee-nya, diambil haknya. Salah, saya bilang. Salah. Berapa banyak ada lembaga-lembaga donasi yang mereka mengatasnamakan penderitaan, kezaliman orang-orang saudaranya di luar, mereka mengambil haknya. Jangan diambil hak tersebut. Kenapa? Karena mereka sangat-sangat membutuhkan terhadap bantuan. Apakah bantuan tersebut sampai? Sampai. Kenapa? Karena saya kuliah di Mesir dan saya melihat langsung bagaimana teman-teman saya yang itu mengantarkan bantuan tersebut. Jadi jangan pernah mengatakan bantuan untuk Palestina itu tidak sampai. Kemana Anda serahkan? Saya menyaksikan langsung. Kami setiap ada penyerangan terhadap Gaza, itu setiap hari orang-orang di Palestina itu diusir, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Seperti kita di Hagu Selatan, datang penjajahan, diusir, rumah kita disuruh pinggirkan. Nanti kita semua dikosongkan di Hagu Selatan ini, ditaruh di satu tempat. Nanti di Hagu Selatan dipagari dengan tembok sehingga ini bisa menjadi milik penjajah. Ini sekarang yang terjadi sama Palestina. Kemudian nanti akan terjadi kepada negara-negara yang lain. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Ibnu Umar menjelaskan bahwasanya memotong tangan itu dengan batasannya itu adalah seperti mencuri perisai peperangan. Itu harganya 3 dirham. Itu hadis menurut Ibnu Umar. Sedangkan menurut Ibunda Aisyah, potong tangan itu batasnya itu adalah 1/4 dirham. Kalau kita hitung dengan rupiah sekitar 1.300.000. Siapa saja yang mengambil uang dari orang lain tanpa haknya 1.300.000, maka orang tersebut harus dipotong tangan kanan. Tangan kanan. Potongan pertama 1.300.000, kalau kita kalkulasikan potong tangan kanan. Ngambil lagi 1.300.000, potong kaki kiri. Ambil lagi 1.300.000, potong tangan kiri. Ambil lagi 1.300.000, potong kaki kanan. Nggak bisa lagi kan? Udah habis semua peralatan tubuhnya untuk bisa korupsi. Pakai mulut dikorupsi, nggak mungkin ada pakai mulut. Nah, ini hukuman yang sangat adil Bapak Ibu jemaahnya dirahmati Allah. Tangan yang begitu berharga pada saat dia meninggalkan amanah dari Allah dan Rasulnya, maka dia tidak berharga.
kaki yang begitu berharga, pada saat dia mengkhianati amanah dari Allah, maka dia tidak berharga. Hal seperti inilah yang harus kita tanamkan di dalam generasi kita. Bukan kebencian kita kepada hal-hal yang memang itu ada tasamuhnya, ada rukhsahnya. Orang Aceh itu paling marah kalau udah dibilang babi, mohon maaf ya. Kalau sudah dia caci maki dengan nama binatang tersebut, itu udah habis marahnya. Nah, misalnya mohon maaf, kamu itu kan memang anak tin, misalnya gitu, itu udah marah sekali. Padahal babi pada saat kepepet boleh dimakan, Bapak Ibu. Ya, pada saat kepepet boleh dimakan. Betul kan? Haram-haram babi pada saat urus menyelamatkan nyawa itu boleh dimakan. Ini jangan dipotong videonya. Boleh dimakan, kalau sudah kepepet boleh untuk menyambung nyawa. Tapi kalau mencuri kapanpun tidak boleh. Kalau mencuri tidak boleh kapanpun. Dan ini yang harus kita tanamkan sama generasi kita. Nak, mencuri itu tidak boleh sama sekali. Sama sekali tidak boleh, karena hukumannya itu sangat tegas. Sehingga Raja Faisal mengatakan kepada Presiden Amerika waktu itu, kamu mengatakan bahwasanya negara kami tidak ada hak asasi manusia, menghilangkan anggota tubuh manusia. Hari ini di negara saya, di Saudi waktu itu ya, kalian boleh tenteng uang 2 kantong plastik berjalan di tengah jalan, tidak akan ada orang yang berani mencurinya. Tapi pada saat negara kalian berjalan di Brooklyn itu di New York, kalau kita jalan, nggak berani kita jalan sendiri, Pak. Cobalah keluar dari apartemen kita, jalan sendiri. Begitu berapa langkah kita jalan itu sudah ada orang di belakang yang todong dengan senapan laras panjang. Senapan laras panjang. Harus kita lepaskan semuanya. Itu dengan ketidakamanan negara tersebut. Belum lagi dengan tingkat perselingkuhan. Seorang suami begitu keluar apartemennya, istrinya bisa melakukan selingkuh dengan tetangganya. Kenapa? Karena tidak ada hukuman yang tegas seperti di dalam Islam ini. Dalam Islam sudah sangat jelas. Siapapun yang mencuri, apabila sudah sampai 1/4 dirham, 1/4 dinar, maka dia harus dipotong tangannya. Berani enggak kira-kira kalau seandainya kita diberikan kekuasaan di desa kita ini, lalu kita olah anggaran 1.300.000 kita ambil untuk hak kita, dan konsekuensinya tangan akan putus. Enggak akan pernah ada yang berani. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena hukum Allah itu untuk menjaga kehormatan tangan kita, untuk menjaga kehormatan kaki kita. Maka beruntunglah pada saat kita hidup dalam keadaan Islam dan kita menerapkan hukum Islam tersendiri. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, la'anallahu sariqu yasriqul baydah fatuqta'u yadahu wa yusriqul hablun fatuqta'u yadahu. Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri telur, ya. La'anallahu sariqu yasriqul baydah fatuqta'u yadahu, dan dipotong tangannya. Wa yasriqul habla fataqta'u yadahu, dan orang yang mencuri tali, ya, seutas tali lalu dipotong tangannya. Al-Ma'ashi mengomentari hadis tersebut, bukanlah telur yang dicuri itu adalah telur yang dijual di pasar, ya. Kan boh mano, bukan telur ayam, bukan telur bebek. Kenapa? Karena itu tidak sampai harganya 1/4 dinar. Kan nggak mungkin satu telur harganya 1.300.000. Telur apa kira-kira yang harganya 1.300.000? Nah, Al-Ma'ashi mengomentari hadis tersebut adalah, yang dimaksud dengan telur dalam hadis ini adalah helm baja peperangan. Itu dia. Helm peperangan itu harganya sekitar 1.300.000 perisai. Ya, perisai dalam peperangan. Kenapa ini dikatakan? Karena harta yang dicuri, para ulama fuqaha itu sepakat adalah harta yang memang berharga. Itu yang disepakati oleh para ulama, bukan harta yang tidak berharga. Sedangkan seutas tali, ya, itu yang dimaksud dengan seutas tali itu adalah
yang samanya dengan harga 3 dirham. Tali yang berharga dengan 3 dirham itu sama juga akan dipotong tangannya. Ada tali yang 3 dirham, ya, 1.300.000. Kalau orang panjat gunung itu talinya mahal, talinya halus, ya kan. Jangan dipikir nggak ada. Ada tali mancing juga mahal, ya. Tali mancing beserta dengan umpan-umpannya itu melebihi 1.300.000. Jangan disalah ditafsirkan. Jangan ada orang yang mencuri tali jemuran juga dipotong tangan. Jangan salah dimaknakan. Seutas tali apabila harganya sudah 3 dirham atau 1/4 dinar, maka harus dipotong tangannya. Hadis dari Ibunda Aisyah, di mana kejadiannya pada Bani Makhzum, ya. Seorang perempuan pernah mencuri dan itu memohon kepada Rasulullah SAW untuk dimaafkanlah kasusnya. Setelah seorang perempuan tersebut mencuri, diminta mohon maaf agar jangan dieksekusi potong tangan. Siapa yang dikirim? Yang dikirim untuk melobi Rasul itu adalah Usamah bin Zaid. Ya, Usamah bin Zaid itu dilobi untuk menyampaikan kepada Rasul, wahai Rasul, janganlah engkau potong tangan, kasihan dia. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW, dan hadis itu sangat terkenal, ya, bahwasanya innama ahlakal ladzina min qablakum annahum kanu idza saraku fihim asy-syarif tarakuhu. Sesungguhnya celakanya orang-orang setelah kalian itu, ya, binasalah orang-orang sebelum kalian itu apabila yang mencuri itu asy-syarif, orang-orang yang mulia, taraku, mereka tidak mau menegakkan hukumnya, mereka tidak mau menerapkan hukumannya. Wa idza saraqa fihim adh-dhaif, dan apabila orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mempunyai kekuasaan, jabatan, kedudukan, ya, apa yang mereka lakukan? Aqamu alaihi al-had, maka mereka menetapkan hududnya, mereka menetapkan hukumannya. Wa ayyamullah law anna Fatimah binti Muhammad saraqat, dan demi Allah, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, ya, laqata'tu yadaha, maka aku akan memotong tangannya. Coba bayangkan bagaimana cintanya Rasulullah SAW terhadap putrinya. Ini putrinya, anak yang paling dicintainya. Inilah generasi Rasulullah SAW setelah itu, yang menghasilkan zuriat-zuriat Rasulullah SAW. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasul? Kalau dia mencuri, ya, maka ku potong tangannya. Jangan pernah bedakan, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa orang-orang terdahulu itu, mereka itu celaka, mereka itu hancur dikarenakan hal seperti itu. Dalam negara nggak tahu saya namanya, istilahnya apa, hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini yang paling parah. Nah, orang yang mencuri ayam dihukum 3 tahun. Orang korupsi, setelah 10 miliar dia korupsi, 1 tahun dia keluar. Dia sudah hitung semuanya labanya, kasih sekian untuk ini, sekian untuk ini, sekian untuk ini, sekian. Masih ada sisa, dan itu bisa hidup untuk 7 keturunan. Nah, karena apa? Karena hukuman itu tidak ditegakkan, maka negara itu kacau balau. Kalau seandainya semuanya mempunyai prinsip, ya, bahwasanya tidak akan berani orang akan melakukan pencurian. Berani enggak orang kalau seandainya dia punya anggaran 1 miliar, dia akan korupsi, katakanlah misalnya 500 atau 100 juta. Kalau 100 juta udah berapa kali potong? Leher-leher harus potong. Kalau tadi 1.300.000 potong tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri, kaki kanan. Itu kan hanya akumulasi 10 jutaan. Nah, kalau 100 juta seseorang, bagaimana eksekusinya? Ini yang harus kita pahami bersama. Ini hukuman di dunia. Belum lagi nanti hukuman yang akan Allah berikan di hari akhirat. Maka tanamkanlah pengetahuan bahwasanya
di dalam Islam itu tidak dibenarkan. Tidak ada toleransi terhadap pencurian, terhadap pencuri. Dan seseorang pencuri itu tidak dalam keadaan beriman pada saat dia mencuri. Ya. Dan itu adalah hadis Rasulullah SAW. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya. Begitu juga tidak beriman orang yang mencuri pada saat dia sedang mencuri. Pada saat dia mencuri, dia meninggalkan Allah dan Rasulnya, menempatkan Allah dan Rasulnya pada suatu tempat yang lain, sehingga dia berani melakukan hal seperti itu. Kalau seandainya dia selalu dalam pengawasan Allah, maka dia tidak akan pernah berani untuk melakukan kemaksiatan mencuri tersebut. Semoga kita semuanya terselamatkan dari semua godaan dunia, sehingga kita mau melakukan pencurian. Dengan beberapa ayat dan hadis ini dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.